Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Nurul Aulia. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi biologi mengenai dinding sel. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh dinding sel itu apa, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu nih, sel itu apa sih? Pastinya teman-teman juga sudah tidak asing lagi mendengar kata sel. Nah, jadi sel merupakan unit struktural terkecil untuk menyusun tubuh makhluk hidup. Di dalam sel juga merupakan sebagai tempat berlangsungnya fungsi kehidupan tersebut. Nah, jadi di dalam sel ini juga memiliki banyak sekali bagian-bagian. Nah, di antaranya itu ada dinding sel. Nah, pada kali ini saya akan fokus membahas mengenai dinding sel. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum ya dinding sel itu apa? Nah, dinding sel merupakan sebuah membran yang terbentuk pada bagian terluar dari membran sel yang membatasi antara sel satu dengan sel lainnya. Nah, dinding sel juga memiliki banyak sekali fungsi yang sangat penting bagi sel itu sendiri. Nah, di antaranya yaitu berperan penting dalam membentuk struktur sel. Kemudian dapat memberikan kekuatan dan juga perlindungan terhadap sel dari tekanan mekanik. Selanjutnya juga dapat mengatasi kelebihan air. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, jadi dinding sel ini dapat kita umpamakan seperti sebuah dinding yang terdapat pada rumah, di mana dinding tersebut bersifat kokoh dan juga kuat dan dapat melindungi kita di dalam rumah tersebut dari tekanan apapun, dari hujan, dari panas, dan juga sebagai tempat beristirahat kita gitu. Maka dari itu, dinding sel ini juga sangat penting bagi sel itu sendiri, karena dinding sel ini dapat melindungi bagian-bagian sel atau organel-organel yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai struktur dinding sel. Jadi, bisa teman-teman lihat di samping saya ini ada gambar mengenai struktur dinding sel. Yang pertama itu ada selulosa. Selulosa merupakan polimer lurus yang terdiri dari unit-unit glukosa yang membentuk rantai yang saling berhubungan melalui ikatan glikosida. Nah, selulosa diatur dalam bentuk balok kuat di dalam dinding sel yang disebut dengan mikrofibril. Jadi, mikrofibril ini bertindak sebagai tulang punggung untuk dinding sel. Dalam satu mikrofibril pada rantai glukosa akan membuat ikatan hidrogen dengan rantai glukosa yang ada di dekatnya, sehingga secara struktural mikrofibril menjadi lebih stabil. Nah, kemudian struktur dinding sel selanjutnya itu ada hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan molekul heteropolimer yang bercabang-cabang yang keberadaannya itu terdiri atas berbagai macam gula dan juga asam uronat, gula heteropolimer, pentosa, dan juga heksosa. Nah, pada hemiselulosa ini banyak dikelilingi oleh pektin. Kemudian, struktur dinding sel selanjutnya itu ada pektin. Nah, bisa teman-teman lihat juga pektin itu yang berwarna ungu. Nah, pektin merupakan salah satu famili dari polisakarida dan memiliki struktur yang sangat bervariasi. Ciri utama yang dimilikinya itu dengan adanya gugus asam yang disebabkan oleh adanya residu asam glukuronat dan juga galaktoronat. Nah, selanjutnya itu ada zat lignin. Zat lignin ini merupakan zat kayu yang membuat
dinding sel ini dapat bersifat kuat dan juga kokoh. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pembentukan dan juga pertumbuhan dinding sel. Pada umumnya, dinding sel yang masih muda itu memiliki dinding yang tipis, sedangkan dinding sel yang sudah dewasa itu cenderung memiliki dinding yang lebih tebal. Nah, pada saat pembentukan dan juga pertumbuhan dinding sel ini, ada sebagian atau bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan. Nah, berdasarkan perkembangan dan strukturnya, dinding sel ini dibedakan menjadi 3 bagian pokok, yaitu ada lamela tengah dan juga dinding sel primer. Nah, ada dinding sel sekunder. Dinding sel sekunder ini terjadi apabila sel-sel akan mengalami penebalan pada dinding selnya. Nah, teman-teman bisa melihat gambar tersebut. Jadi, lamela tengah merupakan suatu lapisan yang terdapat di antara dua buah sel yang saling bersebelahan. Nah, pada gambar tersebut, lamela tengah itu ditunjukkan pada lapisan yang berwarna kekuning-kuningan. Jadi, lamela tengah itu diapit antara dua buah sel yang saling bersebelahan. Nah, lamela tengah juga terdiri dari air, zat-zat pektin yang bersifat koloid dan juga bersifat plastik atau mudah dibentuk, sehingga memungkinkan gerakan antar sel dan penyesuaiannya yang diperlukan sebelum sel-sel dapat mencapai ukuran dewasa. Selanjutnya itu ada dinding sel primer. Dinding sel primer merupakan dinding sel yang pertama dibentuk pada saat pembentukan sebuah sel baru. Artinya, di mana sebuah sel baru itu dibentuk, di situ juga dinding sel primer ikut terbentuk. Nah, dinding sel primer ini terdiri atas zat pektin, selulosa, dan juga hemiselulosa. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar berikut. Jadi, dinding primer itu bisa dilihat tepatnya bersebelahan dengan lamela tengah. Kalau di gambar sebelah kiri itu dinding primer itu ditandai dengan warna kecoklatan. Selanjutnya itu ada dinding sel sekunder. Jadi dinding sel sekunder ini terbentuk dalam peristiwa penebalan dinding sel, di mana dinding sel sekunder ini terbentuk tepat di sebelah dinding sel primer, di mana dinding sel sekunder juga memiliki bentuk yang lebih tebal dibandingkan dengan dinding sel primer karena telah melewati peristiwa penebalan dinding sel. Kemudian, dinding sel sekunder juga terdiri atas dua lapisan atau lebih yang membuat dia itu menjadi tebal. Kemudian juga dinding sel ini dapat memenuhi ruang di dalam sel sehingga ruang sel menjadi kecil volumenya. Serta dinding sel ini juga disusun atas selulosa, hemiselulosa, pektin, zat kitin, suberin, zat lilin, air, dan zat lignin. Sebelumnya sempat saya singgung tadi mengenai bagian dinding sel yang tidak ikut mengalami penebalan. Nah, jadi bagian dinding sel yang tidak ikut mengalami penebalan itu disebut juga dengan nokta. Nokta itu apa sih? Nokta merupakan bagian dinding sel yang tidak ikut mengalami penebalan. Nah, bisa teman-teman lihat dari gambar berikut. Nokta itu merupakan celah yang terdapat dalam dinding sel yang berupa saluran terbuka menuju rongga sel atau lumen dan memiliki selaput yang menutup ujung saluran pada bagian luar dinding sel. Nah, teman-teman bisa melihat di situ ada kedua macam nokta. Yang pertama itu ada nokta terlindung dan juga nokta sederhana. Nokta terlindung merupakan nokta yang salurannya itu melebar menjadi suatu ruangan yang disebut halaman nokta atau nokta terlindung. Sedangkan nokta sederhana merupakan nokta yang berpasangan pada dinding sel
maka disebut juga dengan nokta sederhana. Dari kedua gambar tersebut, bisa kita simpulkan bahwa nokta terlindung itu nokta yang memiliki suatu ruangan, sedangkan nokta sederhana itu tidak memiliki suatu ruangan yang menonjol atau tidak terlindung, seperti itu. Nah, nokta juga terdiri dari dua bagian, yaitu ada mulut nokta dan juga saluran nokta, di mana pada saluran nokta ini terdapat plasmodesmata yang merupakan benang-benang plasma yang halus yang menghubungkan antara protoplasma sel yang satu dengan protoplasma sel yang lainnya. Sebelumnya di sini saya akan membahas sedikit mengenai plasmalema. Plasmalema atau membran plasma merupakan selaput tipis di bagian luar sel yang memisahkan protoplasma sel dengan lingkungan luar sel. Memiliki ketebalan 70-100 nanometer. Dan juga berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Nah, di sini ada struktur dari membran plasma, yaitu bisa teman-teman lihat dari gambar berikut. Ada lapisan ganda fosfolipid, protein integral membran, protein transmembran, kerangka membran yang meliputi mikrotubulus, mikrofilamen, filamen, dan juga intermediat. Dan juga bisa teman-teman lihat juga di situ ada karbohidrat, kemudian ada glikoprotein, dan juga yang lainnya. Nah, ini juga ada gambar yang bisa teman-teman lihat struktur yang telah saya jelaskan tadi, seperti kemudian ada dinding sel primer, dinding sel sekunder, lamela tengah, dan juga lain sebagainya. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan materi ataupun salah-salah kata dalam berucap. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.